Dan yang kita ditawarkan oleh BBC Support System bersama dengan Sentral Asia Raya itu bukan semata-mata uang, tapi financial freedom, Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, berbicara masalah financial freedom dari bisnis ini, saya banyak belajar Bapak Ibu dari BBC Support System. Sebenarnya ada dua poin penting yang jangan kita berbicara masalah yang terlalu rumit dulu Bapak Ibu, yang sederhana saja, ya, yang sederhana. Apa yang membuat kita bergerak dan bagaimana kita bergerak Bapak Ibu? Saya cuma percaya istilahnya kalau kita menjalankan sesuatu pasti akan ada hal rintangan. Dulu saya ditipu ratusan juta Bapak Ibu oleh bisnis money game seperti kata Bapak Arya tadi. Ketika Bapak Arya menawarkan bisnis lagi ya, dan berkata bisnis ini sudah tutup, saya hanya berkata ikhlaskan saja. Ya, kalau Bapak Ibu hilang duit ratusan juta gimana Bapak Ibu? Ya bisa stres kan? Ya, tapi saya yakin Bapak Ibu akan ada rezeki lebih besar lagi yang datang di kemudian hari. Dan itu terjawab Bapak Ibu, yang penting kita memiliki pikiran yang positif dan tetap konsisten terhadap impian-impian kita. Satu hal yang paling penting yang saya dapat dari BBC Support System sejak awal saya mengikuti Bapak Arya Wirajaya, jujur Bapak Ibu, dari saya tamat kuliah, saya kuliah di Uniksa, ya, saya kuliah di Uniksa di jurusan komputer, saya tidak mengenal sama sekali dengan yang namanya bisnis jaringan Bapak Ibu. 2012 saya bertemu dengan Bapak Arya Wirajaya, saya banyak belajar dari beliau. 2012 saya diperkenalkan dengan bisnis jaringan. Yang pertama ketika sudah closing ya, waktu itu bisnis IT Bapak Ibu, yang disuruh membuat saya pertama adalah Dreambook Bapak Ibu. Dreambook. Karena apa? Beliau berkata satu hal yang masih saya ingat sampai sekarang, di bisnis ini tidak ada bos. Bos kita adalah ya impian Bapak Ibu. Ya, saya sedikit bingung. Oh ya, kembali Bapak Ibu. Baru Bapak Ibu ya, bos kita adalah impian dan bos kita adalah pikiran kita sendiri Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu memiliki impian-impian yang besar, pertahankan Bapak Ibu. Pertahankan impian-impian itu karena saya hidup dari impian Bapak Ibu. Dan semua hampir yang saya dapatkan, dan saya yakin apa yang Bapak Ibu dapatkan sekarang itu pasti adalah sesuatu yang pernah Bapak Ibu impikan dulu. Benar Bapak Ibu? Pasti. Ya karena kalau tidak ada impian, tidak akan ada jalan Bapak Ibu. Seperti salah satu syairnya lagu Giring Niji, mimpi adalah kunci untuk menaklukkan dunia. Dan hampir beberapa orang terkaya di dunia itu hidup dari impiannya Bapak Ibu, dan berhasil karena impiannya. Tapi ada fakta menarik, ya, dari yang namanya sebuah impian. Ya, mungkin Bapak Ibu kalau sudah melihat gambar di depan, merasa atau tidak merasa seperti itu, saya yakin hampir dari sebagian besar orang, bahkan orang tua saya sendiri Bapak Ibu, ya, juga mengalami hal yang sama. Ketika kecil, kita selalu memiliki impian yang tinggi. Seiring bertambahnya usia, ya, naik tingkat, pengalaman kita bertambah, tingkat intelektual kita bertambah, kita terlalu istilahnya memilih-milih. Nanti ini tipu menipu, nanti uang saya dibawa kabur, ya, nanti kalau saya buka usaha seperti ini nanti gagal, ya, kebanyakan nantinya Bapak Ibu, ya, gagal dipikirkan di awal. Bertambah lagi usianya, ketika akan tamat SMU, saya pernah menjadi guru Bapak Ibu, ya, ketika anak-anak sekolah SMK yang saya ajar itu akan tamat, saya tanya satu hal, kamu mau kuliah di mana? Sebagian besar nggak tahu. Kemana aja teman-teman banyak, saya akan kesana kuliah. Makanya banyak ada yang namanya jurusan kecemplung Bapak Ibu. Ya, ketika lulusnya pun kerjanya tidak sesuai dengan bidangnya. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, mereka semakin tidak jelas dengan impiannya itu semakin tidak jelas Bapak Ibu. Ya, ketika dewasa atau sudah tamat, pekerjaan apapun akan dijalankan.